Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya puncak gunung tertinggi di negara tropis kayak Indonesia itu malah gundul, bahkan kadang-kadang ada saljunya? Nah, hari ini kita akan pecahkan teka-teki geografis yang seru ini. Oke, perjalanan kita mulai dari titik paling tinggi di Indonesia, Puncak Carstens yang megah di Pegunungan Jayawijaya. Nah, waktu kita lihat foto-fotonya yang megah itu, pasti muncul satu pertanyaan simpel tapi penting. Kok bisa ya, di puncak gunung setinggi ini malah nggak ada tanaman sama sekali? Puncaknya itu menjulang setinggi 4.884 meter di atas permukaan laut. Coba bayangin deh, lingkungannya pasti ekstrim banget, udaranya tipis, suhunya bisa sampai beku. Sebenarnya inti dari semua misteri ini ada di satu aturan alam yang super simple. Makin tinggi kita naik, ya makin dingin suhunya, sesederhana itu. Untungnya nih, kita nggak perlu nebak-nebak jawabannya. Jauh sebelum kita, di abad ke-19, ada seorang ilmuwan dan penjelajah dari Jerman, namanya Franz Wilhelm Junghun, yang udah ngasih kita kerangka berpikir yang brilian buat ngertiin fenomena ini. Dia ini mengembangkan sebuah sistem yang sekarang kita kenal sebagai klasifikasi iklim Junghun. Gampangnya, ini tuh kayak peta yang membagi zona-zona iklim di pegunungan Indonesia berdasarkan ketinggian dan tanaman apa aja yang bisa hidup di sana. Coba deh bayangin si Junghun ini, tekun banget naik turun gunung di Indonesia, nyatetin dengan detail setiap perubahan tanaman yang dia temuin pas dia naik makin tinggi. Keren banget kan? Oke, sekarang biar lebih kebayang, yuk kita ikutin perjalanan virtual mendaki gunung, ngelewatin 4 zona iklim yang ditemuin sama Junghun ini. Pendakian kita mulai dari zona panas ya. Ini areanya dari pinggir pantai sampai ketinggian 600 meter. Zona ini yang paling kita kenal lah sehari-hari. Nah, disinilah letak dapurnya pertanian Indonesia. Tanaman-tanaman kayak padi, jagung, kelapa, sampai coklat itu tumbuhnya subur banget di sini karena ya kehangatan iklim tropis. Oke, kita naik lagi ya. Antara 600 sampai 1.500 meter, kita masuk ke zona sedang. Di sini nih, udaranya mulai adem, lebih sejuk dan nyaman. Kondisi di ketinggian ini tuh pas banget buat jenis tanaman yang beda. Ini dia nih, surganya kebun teh yang hijau banget itu, sama berbagai macam sayur mayur. Lanjut naik lagi. Kita sampai di ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter. Nah, di sini kita masuk zona sejuk. Iklimnya udah beda banget rasanya. Yang menarik, suhu di zona ini tuh antara 11 sampai 17 derajat Celcius. Dan ternyata, suhu segini itu pas banget, ideal buat jenis pohon-pohon tertentu. Ini dia rumahnya pohon-pohon pinus dan cemara. Mereka ini emang udah beradaptasi buat hidup di cuaca yang lebih dingin. Dan akhirnya, di atas 2.500 meter, kita sampai di zona paling tinggi dan paling menantang, zona dingin. Nah, ini dia jawabannya, langsung dari catatan Junghun sendiri. Di sini kondisinya udah terlalu ekstrim buat kebanyakan tanaman bisa hidup. Titik. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah ada. Yuk kita satuin buat mecahin teka-teki kenapa puncak gunung itu gundul. Jadi intinya itu ada di hubungan sebab akibat yang simple banget ini. 1. Ketinggian nambah. 2. Suhu udara turun. 3. Jenis tanamannya jadi berubah. Gitu aja alurnya. Nah, inilah kenapa puncak Jayawijaya yang tingginya 4.884 meter itu tandus. Posisinya itu udah jauh banget di dalam zona dingin, di mana kondisinya emang terlalu tinggi dan terlalu dingin buat pohon atau tanaman pangan. Yang bisa bertahan hidup cuma lumut yang paling kuat aja. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran penting buat masa depan. Kalau bumi kita makin panas karena perubahan iklim, kira-kira zona-zona yang umurnya udah hampir 200 tahun ini bakal geser ke atas gunung nggak ya? Nah, itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.